Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya, yang kemarin terpotong karena suatu acara. Kita akan melanjutkan tentang membahas soal UAS tahun kemarin ya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor satu dulu. Ini jadi ada beberapa nomor yang sepertinya perlu saya bahas ya, karena sepertinya belum saya jelaskan materinya. Yang pertama, nomor satu ini, buat sebuah matrik ukuran 3x3 yang kolomnya berisi 397, 286, tapi tidak 111. Jika ini memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, terangkan mengapa. Nah, dari sini kita harus lihat ini. Buatlah sebuah matriks ya, ukuran 3x3. Nah, maka nanti matriks itu ukuran 3x3, berarti A 3x3. Yang ruang kolom apa? Ruang kolom itu adalah kolom space, atau kita sebut dengan CA. Nah, kolom space berisi 397 dan 286. Dia ada kolom, dia memiliki dua kolom ya berarti ya, yang diketahui. Katakanlah itu C1, C2 ya. Berarti kan ada 3x3, ada 3 kolom, C1, C2, C3. Kolom 1 adalah 397, kolom 2, 286. Oke. Nah, kolom 3 kita belum tahu kan. Nah, di soal ini tidak boleh memasukkan 111 ya. Oke, berarti berapa nilai yang seharusnya kita masukkan di sini? Oke, jadi masih ingat ya, kolom space itu apa? Kolom space itu kalau kita ingat-ingat ya, itu adalah kolom-kolom yang memiliki pivot. Oke, jadi kalau kita melakukan proses REF ya, reduce echelon form, itu kan kita mencari pivotnya kan. Nah, setelah kita cari pivotnya, kita lihat kolom mana yang punya pivot. Nah, lalu kita kembali ke matriks originalnya. Nah, itu kolom-kolom itulah yang disebut dengan kolom space-nya. Kalau kita lihat di sini berarti kolom 1 dan kolom 2 ini merupakan kolom space. Kolom space itu apa? Jadi kolom-kolom inti ya, kolom-kolom pembentuk matriks tersebut. Nah, berarti kolom 1 dan kolom 2 ini merupakan kolom yang membentuk matriks ini dan bisa membentuk kolom lain. Yang intinya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa tidak boleh 111? Oke. Kalau kita lihat di sini, kenapa tidak boleh 111? Karena ya ini soal saja sebenarnya kan. Tidak boleh 111. Ya, kalau kita lihat di sini, 111 ini maksudnya apa? Nah, jadi 11 ini kan hasil dari C1 kurangi C2 kan. Kolom 1 kurangi kolom 2. Kita lihat 3 kurangi 2 sama dengan 1, 9 kurangi 8 sama dengan 1, 7 kurangi 6 sama dengan 1. Jadi C3 ini adalah hasil dari operasi kolom 1 dan kolom 2. Nah, dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia merupakan bagian dari kolom 1 dan kolom 2. Ini seperti itu. Karena kolom 1 dan kolom 2 itu adalah kolom space, dia kolom inti. Nah, berarti banyak dong hasil lainnya. Banyak sekali hasilnya. Contohnya ini. Bagaimana kalau saya melakukan operasi ini? C1 ditambah C2. Sama dengan berapa nih? 5, 17, dan 13. Nah, ini juga benar. Nah, ini bisa menjadi kolom 3 kita. Di mana kolom 3 ini adalah hasil dari operasi kolom 1 dan kolom 2. Bagaimana kalau saya ingin membuat seperti ini? 2C1 ditambah C2. Ini berapa? 2C1. 2C1 berarti kan berapa itu? 6, 18, 14 ya. 2, 8, 6. Berarti C3-nya 8, 26, dan 20. Nah, kalau saya tulis C3-nya 8, 26, 20 ini bisa nggak? Ya bisa juga. Jadi jawabannya ada banyak sekali ya. Tergantung apa ya menyebutnya, tergantung penjumlahan dan pengurangan formasi apa yang kamu gunakan. Mungkin kamu bisa melakukan 3C1 plus C2 atau 2C1 plus 2C2. Itu semua benar semua. Yang penting C3 ini, kolom ketiga ini adalah hasil dari operasi penjumlahan atau pengurangan kolom space atau kolom C1 dan C2 gitu.
Jadi bisa 5, 17, 13, ini bisa seperti ini. Atau ini ya, 2C1, C2 ini. Atau bisa juga saya buat C1 kurangi 2C2. Dikurangkan juga bisa. C1 kan 397. Ini 2C2 berarti kan 8 kali 2 berapa? 16 ya. Nah, 12. Berarti C3-nya sama dengan min 1. Ini berapa ini? Min 7 dan min 5. Ini juga bisa. Jadi jawabannya ada banyaknya. Jadi jawabannya banyak, tidak hanya 1, 1, 1 seperti yang ada di soal. Oke, jadi itu jawabannya ya. Dimana kolom 1 dan kolom 2 itu kan kolom space ya. Jadi dia itu pendiri dari matriks tersebut. Jadi kolom-kolom inti lah. Oke, itu jawaban nomor 1. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Buatkan sebuah matriks dengan properti ini. Ruang kolom berisi 2, negatif 4, 5 dan 3, 1, 1, di mana lalu ada null space berisi 2, 2, 1. Oke, jadi kita disuruh membuat matriks ya. Nah, matriks dengan ruang ruang kolom seperti ini. Kita nggak tahu ini matriksnya ukuran berapa ya. Tapi di sana dia memiliki dua ruang kolom atau kolom space berisi 2, negatif 4, 5, 3, 1, min 1. Lalu dia dikalikan dengan null space. Nah, null space itu apa? 2, 2, 1. Nah, ini hasilnya berapa hasilnya? Nah, kalau hasilnya ini ukurannya berapa kita belum tahu kan. Nah, tapi kita bisa identifikasi dari X-nya kan atau solusinya. Nah, kalau null space itu kan bentuknya seperti ini ya. AX sama dengan 0. Nah, solusi itu kan nilai X-nya. Nah, kita lihat X-nya ini ukurannya berapa. Kalau kita lihat di sini ya, X-nya ini X-nya ini kan berarti kan null space-nya kan. Null space-nya ini ukuran 3 kali 1. Atau ini 3 kali 1 ya. 3 kali 1. Lalu kita lihat di sini. Ini kira-kira ada berapa baris matriks A ini? Kita kan kalau kita lihat kan kemungkinan besar dia jelas sekali dia memiliki 3 baris kan, karena kan 2 min 4 5 ini kan ada 3 ya. Jadi dia 3 kali n. Kan n itu kita nggak tahu kolomnya berapa. Nah, tetapi kita jelas tahu hasilnya berapa ini hasilnya. Hasilnya pasti ukurannya 3 kali 3 baris ya. Karena kan ada 3 baris. 3 dan hasilnya 3 kali 1. Dimana ini 0, 0, 0. Karena ini kan null space ya. Null space itu berarti kan homogen. Homogen berarti B-nya 0. Oke. Paham nggak ya? Paham ya? Jadi kayak gini nih. Untuk sifat perkalian matriks masih ingat ya? A kali A ya. Jangan matriks A ya. Katakanlah matriks R saja. Matriks R itu kan ukuran A kali B dikali dengan matriks S ukuran B kali C, nanti dihasilkan matriks T ukuran A kali C. Nah, kalau kita lihat di sini, lihat ukurannya ya. Ini A kali B, B kali C. Nah, syarat perkalian matriks itu bisa dilakukan itu dia memiliki nilai yang sama di sini, di tengah-tengahnya ini kan A kali B, ini B kali C. Nah, ini harus sama nih. B. Nah, terus hasilnya itu adalah ini A dikali dengan C. Gini kan ini A kali C kan sama seperti ini kan A kali C. Ini juga A kali C. Nah, maka hasil perkalian itu adalah ujung matriks S dan ujung kanan matriks S dan ujung kiri matriks A. Nah, kalau kita lihat di sini ukurannya ini kan hasil dari ukurannya kan 3 kali 1. Maka ini adalah ujung dari matriks yang kanan ini ya. Lalu 3 ini adalah ujung matriks yang kiri. Nah, sekarang berapa n-nya? Nah, n-nya harus sama dengan ujung kanan matriks yang kedua, atau ini nilai B-nya harus sama, ini nilai B-nya. Ya. Maka ini berarti nilainya 3. Karena ini 3 kali 3 bisa dikalikan sama ya. Nanti hasilnya ini 3, ini 1. 3 kali 1 sama seperti yang ini. Oke. Berarti kita sudah tahu ukurannya pasti di sini ukurannya 3 kali 3. Maka kita akan mencari kolom ke-3. Oke. Sekarang ini seperti puzzle ya. Bagaimana kita membuat suatu kombinasi sehingga hasilnya bernilai 0. Oke, kalau kita lihat di sini 2 berarti kan ini ya, kita breakdown di sini ya. Untuk baris pertama 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 2
ditambah, karena ini kita belum tahu nilainya berapa ya, ini saya tulis X, Y, Z. X dikali 1 sama dengan 0. Kalau di sini maka ini 4, ini tambah 6 tambah X sama dengan 0. Maka X sama dengan, ini kan negatif 10. Ya. Oke, lalu untuk baris kedua ya, untuk baris kedua berarti juga sama. Negatif 4 dikali 2 ditambah 1 kali negatif 2 ditambah Y dikali 2 sama dengan 0. Ini berarti kan negatif 8 ditambah 2 ditambah 2Y sama dengan 0. 2Y bukan 2Y, 1Y ya ini. Maaf. Ini 1. Min 4 kali 2 benar, 1 kali 2 Y kali 1. Maka Y sama dengan, ini min 8 tambah 2 kan min 6. Sana jadi 6. Dan seterusnya gitu ya. Maka ya sekalian aja ya. Ini berarti 5 dikali 2 ditambah min 1 dikali 2 ditambah Z dikali 1 sama dengan 0. Maka Z sama dengan, ini 10, ini min 2. Berarti kan negatif 8. Maka baris ketiga, kolom ketiga ya, C3 sama dengan X-nya berapa? Negatif 10, Y-nya 6, Z-nya negatif 8. Oke. Nah ini matriksnya berarti. Nanti X, Y, Z-nya diganti dengan ini. Maka jawabannya, saya hapus X, Y-nya ya. Ini berarti negatif 10, 6, dan negatif 8. Oke. Nah itu yang nomor 2. Saya pindahkan dulu. Mana ini? Ini nomor 1. Terus ini nomor 2. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 3. Tentukan sebuah matriks P jika dikalikan dengan dari sebelah kiri ya, W, X, Y, Z akan memberikan Y, X, Z, W. Nah ini gampang ya. Jadi kita memiliki suatu matriks P dikalikan dengan W, X, Y, Z, dihasilkan Y, X, Z, W. Nah kita cek dulu. Kita cek informasi yang sudah ada ya. Yang kita ketahui adalah kalau ini ada A, X sama dengan B, maka kita yang informasi yang kita ketahui adalah X dan B-nya. Nah sekarang kita lihat X ini ukurannya berapa? Ini kan ukurannya 4 kali 1 ya, 4 baris 1 kolom. Berarti ini 4 kali 1, ini ukurannya sama 4 kali 1. Berarti matriks ini pasti ukurannya berapa? Kalau kita ini 4, berarti di sini juga 4 dikali, ini ada 4 di sini, berarti di sini juga 4. Oke, ini 4 dan 4 sama ya, udah bisa dikalikan. Ini 1 di sini sama dengan 1 di sini. Berarti ukurannya 4 kali 4 di sini. Ini ukurannya 4 kali 4. Oke. Sekarang kita akan mencari matriks ukuran 4 kali 4 ya. 4 kali 4 yang hasilnya seperti pada nilai B. Mudah sekali ya ini. Ini kayak sebelum UTS kemarin. Nah, yang 1001 itu. Nah, kalau kita di sini kita lihat ini, yang kita lihat di sini ada hasilnya dulu. Inilah Y, hasilnya Y. Y ini variabel keberapa pada solusi X ya? Pada solusi X dia variabel ke-3. Maka yang memiliki angka 1 yang kolom 3 berarti 0, 0, 1, 0 seperti itu. Sekarang yang baris 2 hasilnya adalah X. X ini dia pada kolom kedua. Berarti 0, 1, 0, 0. Lalu yang ketiga hasilnya adalah Z. Z ini adalah variabel terakhir ya. Berarti ini kolom keempat 0, 0, 0, 1. Dan yang terakhir W ini adalah variabel pertama. Berarti 1, 0, 0, 0. Nah seperti itu. Oke. Lalu ada lagi nih temukan key. Nah jadi kita sudah membuat dua matriks ya.
matriks P dan matriks Q. Yang matriks Q juga sama ya, ini ukurannya WX YZ ya. Jadi ada suatu matriks dikalikan dengan solusi X ya. Solusi X-nya berapa itu? YX ZW sama dengan hasilnya WX YZ. Berarti kita tinggal mencari aja sama ini. Ukurannya juga sama ini, 4 kali 4 kan, ini 4 kali 1, ini 4 kali 1. Berarti ini ukurannya 4 kali 4. Nah, sama. Yang kita lihat adalah hasilnya dulu. Hasilnya adalah W. W berarti di variabel paling terakhir, berarti 0, 0, 0, 1. Ini ada X, variabel 2, 1, 0, 0, 0. Lalu ini ada Y, variabel pertama, 1, 0, 0, 0. Z, variabel ketiga, 0, 0, 1, 0. Oke. Nah, itu untuk yang nomor 3. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 4. Ini nomor 3 ini yang Q ya. Ini tugasnya kan kita disuruh mencari matriks P dan matriks Q. Oke, nomor 4 ini. Nah, ini nomor 4 ini agak tricky ya. Jadi kita memiliki ini ya, misalkan ada AX sama dengan ini. Jadi ada AX, misalnya AX sama dengan B ya. Tapi kita sudah ketahui AX sama dengan B-nya adalah 2, 6, 4. Nah, lalu yang kedua kita memiliki X, solusi X-nya. Solusi X itu yang ini, X ini. X sama dengan 0, 0, 2 ditambah C 1, 0, negatif 1 ditambah D 0, 1, 2. Oke. Nah, sekarang kita disuruh nyari berapa ukuran A, berapakah ringnya, dan tentukan matriks A atau nilai-nilai entry A pada suatu matriks. Oke. Jadi kita harus identifikasi dulu informasi yang sudah kita ada, yang kita punya ya. Pertama kita memiliki nilai B-nya. Nilai B-nya ini ukurannya berapa? Ini B ini adalah, kalau kita lihat di sini ya, AX sama dengan B. B-nya ini ukuran berapa ini? 3 baris 1 kolom ya, berarti 3 kali 1. Nah, untuk X ini berapa ukurannya? Nah, ini berarti kita harus kita harus jumlahkan semua. Ini kan 0, 0, 2 ditambah ini kalau kita kalikan C ya, semua berarti menjadi C 0 negatif C ya, ditambah berapa itu? 0 D 2D. Berarti hasilnya adalah C D 2 min C plus 2D. Nah, ini adalah X-nya. X-nya seperti ini. Nah, ini seperti kita mencari null space ya kalau nggak salah. Jadi null space seperti ini, Bu. Nah, kita lihat ukurannya berapa ini. Ini ukurannya kan ada 3 baris ya, 3 baris 1 kolom. Ini termasuk satu entry ini. Jadi satu kesatuan ya ini. Maka dia ukurannya 3 kali 1 atau 3 baris 1 kolom. Nah, maka kita sudah tahu ukurannya. Ini berapa? 3 kali 1. Nah, berapa ukuran matriks A-nya? Nah, ukuran matriks A-nya yang jelas ini 3. Lalu kita lihat. Ini kan 3, kan ini 3, ini 3. Sehingga bisa dikalikan gitu. Lalu kita lihat ini. Depan B-nya ini kan 3. Maka di sini ukurannya 3. Berarti ukuran A ini adalah 3 kali 3. Nah, kita sudah tahu ukurannya 3 kali 3. Sekarang berapa ukurannya ya? Ini 3 kali 3 ya. Ukurannya 3 kali 3. Lalu berapakah ringnya? Nah, untuk mengetahui berapa ring kita bisa lihat di solusi X-nya. Oke. Ini kan solusi X-nya ini. Kalau kita lihat di sini ya. 002 plus C ini dan ini. Nah, kalau kita lihat, kalau kita ingat-ingat ya. Ciri-ciri null space itu apa? Ciri-ciri null space. Nah, jadi null space itu kan variabel bebas kan, variabel yang atau kolom yang tidak memiliki pivot. Oke. Nah, variabel bebas sering kita ganti dengan huruf ya, kayak R atau S atau T atau apalah, serah gitu. Nah, kalau di sini kita menemukan 2 variabel bebas yaitu C dan D ya. C dan D. Nah, berarti variabel bebasnya ada berapa? Variabel bebas ada 2. Oke. Nah, lalu kita tahu bersama kalau ukuran matriksnya adalah 3 kali 3. Ukurannya 3 kali 3. Variabel bebasnya 2. Maka ringnya berapa? Nah, jumlah rank itu rank sama dengan jumlah rank ya. N itu adalah jumlah ya. N rank sama dengan N kolom ya. Jumlah kolom dikurangi jumlah variabel bebas. Kolomnya ada berapa? Ini ada 3. Variabel bebasnya ada berapa? Ada 2. Maka ranknya adalah ada 1.
Maka ini ya, berapakah ringnya? Ringnya adalah 1 di sini. Lalu ini yang paling agak susah ya. Tentukan matriks A. Nah, tadi informasi di atas. Nah, sekarang kita disuruh mencari nilai matriks A. Oke. Satu-satu yang bisa kita cari ya sebenarnya. Bisa kita identifikasi dari solusi X-nya sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di sini. X-nya berapa ini? X sama dengan 002 ditambah C 10 negatif 1 ditambah D 012. Nah, C dan D ini kan berarti ini kan null space ya. Nah, null space berarti dia pada persamaan augmented matrix yang seperti gimana? Yang seperti ini kan, AX sama dengan 0 kan? Oke, kalau kalian ingat-ingat lagi. Jadi null space itu didapatkan pada persamaan homogen atau yang sama dengan 0. Lalu ini ada null space enggak ini yang sini? Ini enggak ada kan? Karena tidak ada di sini tidak ada skalarnya. Skalar itu apa? Skalar itu huruf-huruf ini C, D ini atau random angka ya. Ini kan sebenarnya C sama D-nya ini kan bisa kita ganti angka berapa saja. Ini enggak ada skalarnya kan? Maka ini bukan null space. Ini adalah solusi spesial. Solusi spesial itu apa? Solusi yang kita cari pada persamaan AX sama dengan B. Jadi matriks ini kan dia memiliki solusi ya 264 ya. Nah, apakah kita bisa mencari null space pada persamaan AX sama dengan B? Apakah kita bisa mencari null space pada AX sama dengan B? Kalau kita lihat di sini kan dia ada nilai B-nya nih. B-nya kan 264. Tapi kok kenapa dia punya null space? Nah sebenarnya kita bisa mencari null space-nya dengan cara ya udah B-nya diganti 0 aja. B-nya dihilangkan. Maka jadi AX sama dengan 0. Nah, dari AX sama dengan 0 kita mendapatkan null space-nya ini. C01 null space-nya ini C10 min 1 plus D 012. Nah, untuk ketika original matriksnya AX sama dengan B, dia mendapatkan solusi 002. Nah, ini intinya seperti itu. Sehingga dia digabungkan menjadi X ini. Jadi ini adalah solusi gabungan ya, solusi gabungan. Oke, jadi kalian ini ya mulai paham kan ya? Jadi ini solusi gabungan dari AX sama dengan B dan AX sama dengan 0. Nah, jadi seperti ini. Oke. Jadi kita akan menghitung masing-masing sesuai dengan sifatnya, yaitu yang satu adalah X sama dengan B, yang satu AX sama dengan 0. Oke, yang pertama kita akan menghitung AX sama dengan B dulu. AX sama dengan B. X-nya berapa? Ketika X sama dengan B, yaitu adalah 002. 002. Lalu berapa nilai B-nya? Nah, nilai B-nya ada di sini di soal ya. 264 nih. Nih, solusinya nih 264. 264. Lalu berapa isi dari matriks A? Nah, kita kan nggak tahu kan. Yang jelas ini matriks A ini ukurannya 3x3. Karena ini adalah ukurannya 3x1, ini 3x1. Pasti matriks A ini ukurannya 3x3, tapi kita nggak tahu berapa nilainya. Nah, bisa saya tulis seperti ini. Kolom 1 ditambah kolom 2 ditambah kolom 3. Kan seperti itu, bisa saya tulis seperti itu. Jadi kolom 1 ini berisi, saya tidak tahu ya berapa nilainya. Katakanlah ini apalah A, B, C. Lalu yang kolom 2 D, E, F. Ini G, H, I. Nah, tapi saya tulis C1, C2, C3 aja. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, dari sini bisa kita tulis seperti ini. C1 dikali 0. C1 kali 0 ya, bukan tambah 0. C1 kali 0 ditambah berapa ini? C2 dikali 0 ditambah C3 ini tambah ya. C3 dikali 2 sama dengan 264. Ini yang 00 kita hilangkan semua aja. Maka 2C3 sama dengan 264. C3 berapa? C3 sama dengan 2-nya ke sana menjadi setengah. Setengah dari 264. Maka C3 sama dengan berapa ini? 1. 2 kali setengah kan 1. 2 kali setengah 3. Terus 2. 1, 3, 2.
Oke. Nah, kita sudah dapat nilai kolom 3-nya sekarang. C3-nya sudah ketemu. Nah, sekarang kita mencari kan ini kan matriks ukuran 3x3 kan ya? 3x3. Jadi kan dia memiliki 3 kolom. Kita sudah mencari kolom ketiga. Kolom ketiga ini adalah ini kan satu kolom yang memiliki rank lah intinya. Sehingga kita menggunakan AX sama dengan B gitu nih. Lalu sisa kolom lainnya itu adalah kolom yang tidak memiliki rank atau tidak memiliki pivot. Sehingga tahunya dari mana? Dari ini. Dia kan ada C, D ini kan, ini C. Ini kan variabel bebas, D juga variabel bebas kan. Maka dua variabel bebas ini kita sudah punya satu kolom kan. Maka sisa 2 kolom. Nah, 2 kolomnya ini kita menggunakan yang AX sama dengan 0. Karena dia sisanya kan variabel bebas ya. Ini nih, lihat nih. Nah, ini. Nah, ini kita tadi sudah menggunakan ini X-nya ya. Ini AX sama dengan B, lalu yang sisanya nih kita menggunakan yang ini. Karena dia variabel bebas AX sama dengan 0. Sekarang kita menggunakan yang AX sama dengan 0. Sama caranya. Kita memasukkan nilai X-nya dulu. Nah, saya akan memasukkan yang C dulu ya. Berarti 1, 0, negatif 1 sama dengan berapa ini? Sama dengan 0 kan ya? 0, 0, 0. Karena kan AX sama dengan 0. Lalu berapa matriks A-nya? Matriks A-nya kita juga belum tahu. Itu saja sama seperti yang sebelumnya. C1 plus C2 plus C3. Karena ukurannya 3x3. Oke, sehingga didapatkan ini berarti C1 dikali 1 ditambah C2 dikali 0 ya. Ditambah C3 dikali negatif 1 sama dengan 0. Ya, berarti kan ini C1 ya, C1 ditambah ini 0 ditambah C3 kali min 1 negatif C3 sama dengan 0. Maka C1 sama dengan C3. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu C3 ya. C1 ya. Karena kan C3 udah ada. Sekarang kita sudah tahu C1. Berarti C1 nilainya sama dengan C3. Ya. Sekarang kita mencari yang C2. Nah, C2 ini kita cari menggunakan nilai kolom space yang lain, yaitu 012. Basis yang lain ya, 012. Maka sama ya, masih AX sama dengan 0. 01 min 2. 01 min 2 ya? Enggak nih, 012. 012. Ini 2 kan ya. Sama dengan 0, 0, 0. Untuk matriks A-nya kita juga belum tahu, itu saja C1, C2. 1 plus C2 plus C3. Sehingga dihasilkan ini kan 0 C1 berarti 0 kan ya. Lalu C2 kali 1 sama dengan C2. C3 kali 2 berarti tambah 2C. 3 sama dengan 0. Nah, berarti C2 kan kita kan sudah tahu C1 C2 ya. Berarti kita cari C2-nya aja. Maka C2 sama dengan pindah ke sana negatif 2C3. Oke. Kita sekarang sudah tahu C1, C2, C3-nya. Sekarang tinggal kita kita susun ya. C1, C2, C3. C1-nya berapa? C1 sama dengan C3. Maka C3-nya adalah 132. C3-nya juga sama 132. Lalu C2-nya negatif 2 C3. Berarti dikalikan negatif 2 C3-nya. C3-nya 132 dikalikan negatif 2. Jadi negatif 2, negatif 6 dan negatif 4. Nah, ini adalah bentuk matriks A-nya. Oke, jadi intinya kita lihat di solusinya ini. Nah, ini solusinya kan dia ada solusi spesial ya. Spesial itu A sama dengan B. Dan ini solusi homogen ya. Atau null space ya. AX sama dengan 0. Maka kamu ketika menyusun argumented matrix disamakan. Yang AX sama dengan B dia menggunakan yang X spesial. Yang AX sama dengan 0 dia menggunakan yang null space seperti ini. Sehingga didapatkan nilai kolomnya, nilai matriksnya dari kolom-kolom yang ditemukan. Oke, itu nomor berapa itu tadi? Nomor 3 ya? Nomor 3. Oke, saya pindahkan dulu ya. Cukup banyak ya nomor 3-nya. Kalau sudah paham ya, itu ngerjakan cepet nih. Ini lama karena saya perlu menjelaskan ke kalian juga. Ini nomor berapa sih?
nomor 4 nih, nomor 9 ya. 9. Ini kenapa saya loncat-loncatin yang nomor 4, 5, 6, 7, 8 itu cuma mencari row space, column space, null space, left null space sudah saya jelaskan ya di latihan-latihan sebelumnya itu sudah saya jelaskan, jadi nggak perlu saya jelaskan lagi. Oke, sekarang kita mencari jawaban yang nomor 10 ini ya, di sini nomor 10. Nah, buatkan gambar di bawah untuk menentukan setiap subspace dengan tepat matriks berikut. Ini gambarnya ini nih. Nah, kita disuruh membuat gambar menunjukkan setiap subspace-nya yang tepat. Saya agak bingung ini maksudnya apa ya. Yang jelas kita sudah tahu kalau apa itu left null space, column space, row space. Nah, kita lihat di sini aja. Ini ada matriks A sama dengan 3162. Ini kira-kira kalau kita buat reduced echelon form bentuknya gimana? RF-nya kan seperti ini kan ya, 3162 ini 3162 ini R2 kurangi 2R1 sehingga didapatkan 3100. Jadi ranknya adalah 1. Udah ini aja. Terus para bebasnya ada 1. Nah, kalau kita lihat di sini, kita disuruh membuat gambar ya. Jadi kita nanti menggambar di sini. Saya kurang paham. Ya, kita disuruh mencari basisnya atau dimensionnya aja. Jadi maksudnya dimension itu apa? Dimension itu adalah jumlah solusi ya, jumlah basis pada suatu space ya. Kalau kita ini, kalau dari sini ya, ini column space-nya apa ini column space-nya? Column space-nya kan yang punya pivot ya, kan kolom 1, berarti kan column space-nya kan 36. Lalu null space-nya berapa null space-nya? Null space-nya enggak, kalau null space-nya berapa null space-nya berarti? Berarti kan katakanlah ini X1, ini X2 ya. Berarti X2 sama dengan R, maka ke atas 3X1 sama dengan 3X1 tambah X2 sama dengan 0. 3X1 ditambah R sama dengan 0. X1 sama dengan negatif R per 3. Negatif R per 3. Berarti X sama dengan X1, X2. X1-nya berapa itu? Negatif R per 3. Dan X2-nya adalah R. Itu bisa kita keluarkan menjadi R negatif 1 per 3 dan 1. Kan null space-nya adalah negatif 1 per 3 dan 1. Nah, bagaimana dengan kolom row space ya, A transpose. Nah, ini kita yang kita buat RF ya. Ini 3 berarti kan ini 3100. Kita buat RF menjadi ini kali sepertiga kan ya. Jadi 1 sepertiga 0. Berarti row space-nya ini 1 sepertiga. Untuk left null space-nya berarti kan kita pindah kita transpose menjadi dari 3162 menjadi 3162. Nah, kalau kita lihat di sini ini bagian R2 dikurangi sepertiga R1 sehingga didapatkan jawabannya 3600. Oke, maka kan ranknya 1 ya, ranknya 1. Terus variabelnya juga 1, FV-nya 1. Lalu kita masukkan X2 sama dengan R ya, sama
Berarti ini 3x1 ditambah 6x2 sama dengan 0. Kita apa namanya? Kita sederhanakan ya, kali sepertiga semua. Nanti ini x1 plus 2x2 sama dengan 0. 2x1 ditambah 2x2. X2 nya berapa? R ya. Sama dengan 0. X1 sama dengan negatif 2R. Oke. X1 sama negatif 2R. Maka X sama dengan X1, X2. X1 nya berapa tadi? Negatif 2R. X2 nya adalah R. Keluarkan R nya menjadi negatif 2 dan 1. Oke. Ya, ini adalah negatif 2 dan 1. Oke, kita sudah tahu, kita sudah mendapatkan, sebenarnya cepat ya ngerjainnya ya, karena ya cuma ukuran 2x2. Kita sudah mendapatkan 4 subspecies ya. Nah, ini di sini ada dimension. Nah, dimension sama dengan R. Jadi dimension itu sesuai dengan rank-nya. Kalau kita di sini, ini rank-nya ada berapa ini? Rank-nya kan 1 kan ya? Sudah kita cek ya tadi perhitungan ya. Rank-nya ada 1 ya. Mana sih? Ya, ini kan rank-nya 1. Maka jumlah dimensinya itu 1. Dimension apa? Kalau kita lihat di sini, ini row space ya. Row space itu apa? Nanti kamu gambar kayak gini berarti kan. Yang pertama row space itu kan KCAT ini gini. Nah, row space jumlahnya berapa? Jumlahnya ini kalau kita di sini jumlahnya dimensi itu jumlah. Nah, dimensinya sama dengan R, jumlahnya sama dengan R. Nah, R-nya berapa? 1. Maka ini jumlahnya 1. Dimension itu dimnya adalah 1. Kalau kita lihat dimension CAT cuma 1 kan, sama kan. Jadi jumlah dari hasil ya atau basis itu sesuai dengan ranknya. Kalau ranknya 1 maka hasilnya juga 1. Sama ini. Lalu yang kedua, null space. Null space itu adalah N kurangi R. Oh ya, saya belum jelaskan ini ya. Jadi untuk yang bagian kiri ini ada bagian kanan dan bagian kiri. Nah, bagian kiri ini adalah dimensi ya, dimensi. Jadi dia itu pada dimensi N. N itu apa? Nah, kalau di sini dimensi M. N itu apa? M itu apa? Jadi contohnya ada suatu matriks ukuran M kali N. Nah, M ini adalah baris dan ini adalah kolom atau kolom ya. Berarti N ini adalah dia dimensi baris. Nah, untuk dimensi kalau kita lihat di sini ya, null space ya. Null space itu apa? Null space itu NA ya. Null space-nya itu adalah dimensinya atau jumlahnya itu N kurangi R. Nah, N berarti barisnya kurangi kolomnya. Berarti N baris kurangi N rank atau ranknya. Sekarang kita lihat di sini, di matriks ini. Ini matriks ukuran berapa ini? Kan matriks ukuran A 2 kali 2 kan ya. Maka ini Rn, N-nya adalah 2. Kalau ini Rm, M-nya 2. Atau ini N, ini kan kolom ya. Kolomnya 2 kan ini. Dari sini. Lalu ini Rm-nya 2 dari sini. Lalu dimension N kurangi R, N-nya berapa ini? N-nya 2. Maka 2 dikurangi R. R-nya berapa tadi? Ranknya? Ranknya kan 1 kan ya. Coba dari mana? Ini dari RF kita tadi. Ranknya 1. Ini rank kalau bingung. R-nya harusnya kecil ya ini. Maaf kenapa R-nya gede? Ini kecil rank. Oke. Maka 2 kurangi rank-ranknya berapa? 1. 2 kurangi 1 sama dengan 1. Nah, jadi dimensi pada null space itu ada 1. Apakah benar? Nah, sama kan ya? Ini juga 1 kan? Null space-nya cuma benar ada 1 aja subspace-nya. Jadi benar ini, benar adanya. Terus yang kanan ini adalah kolom space ya. Kolom space itu berarti CA aja. Lalu ini ada left null space of AT, left null space ya itu sama saja. Berarti N A transpose. Nah, kalau lihat di sini ya, dimensi pada kolom space yaitu adalah R. R-nya berapa? R-nya 1. Maka dimensinya ada 1. Apakah benar? Nah, kita lihat nih, CA kan ini, CA. Dimensinya cuma 1 jumlahnya. Maka 1 benar ya. Lalu left null space ini dimensinya adalah, kalau kita lihat di sini adalah M kurangi R ya.
dim sama dengan M kurangi R. M itu apa M? M itu adalah baris. Barisnya berapa ini? Barisnya ada 2 ini, udah kita tulis ya. Maka 2 kurangi rengnya adalah 1, sama dengan 1. Jadi left null space-nya bernilai 1 basis. Basisnya cuma 1 atau nilainya 1 dimensinya. Kita di sini juga sama kan? Cuma ada 1. Nah, itu adalah hasilnya ya. Jadi disuruh menggambar ini maksudnya. Sebenarnya yang dicari adalah dimensinya saja. Enggak disuruh nyari hasil basisnya. Hasil basis itu ya gini 36. Enggak, disuruh nyari dimensinya saja. Ini saya lakukan seperti ini supaya untuk pembuktian kalau apakah benar sih dimensi sesuai dengan hasil kita mencari basis-basisnya. Kalau kita di sini kan hasilnya sesuai ya. Untuk ini CAT ini kan row space ya. Row space dia cuma memiliki 1. Sesuai dengan rangnya 1. Kayak gini, dimensi sama dengan rank R to R ranknya. Kalau kita lihat di sini kan sama 1. Lalu ini NA null space itu dimensinya N kurangi R. N itu tadi apa? N itu adalah kolom ya, kolom kurangi R. Matriks ini kolomnya 2, ranknya 1. 2 kurangi 1 sama dengan 1. Kalau kita di sini null space ya. Tuh benar. Dia hanya memiliki 1 basis, berarti dimensinya 1 saja. Dan ini juga sama. Kolom space ya, kolom space ini dia dimensinya 1 sesuai dengan ranknya. Itu kan sama kan? Kolom space juga 1. Lalu left null space itu M kurangi R atau baris kurangi rank, barisnya 2, ranknya 1. Maka dimensinya cuma 1. Tuh di sini juga sama. Nah, jadi kalau disuruh gambarnya ini aja. Nah, ini gambar ini. Nah, ini gambarnya. Ya, ini kamu harus mencari ranknya aja sih. Kalau kamu udah mencari ranknya, kamu udah tahu dimensinya aja. Ya, ini semua cuma untuk pembuktian saja sebenarnya. Paham ya? Ini yang ukuran, ini nomor berapa ini? Nomor 10 ya. Nah, sekarang kita nomor 11. Nah, nomor 11 ini sama seperti yang nomor 10 yang barusan kita kerjakan ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini ranknya berapa nih kira-kira? 1, 2, 3, 3, 4, 3. Coba ya kita lakukan RF ya. 1, 2, 3, 3, 4, 3. Tekanlah ini R2 kurangi 3R1. Dengan 3, 4, 3 kurangi 3R1. 3R1 berarti kan 3, 6, 9. 0, 4 kurangi 6 negatif 2 ya. Ini negatif 6. Itu kita kalikan negatif 1 semua ya. Menjadi 0, 2, 6. Berarti kan ini jadi 1, 2, 3, 0, 2, 6. Sekarang kita ingin menghilangkan angka 6. Kalau kayak gini sudah kita ketahui ya. Berapa ranknya ini? Ranknya ada 2 kan? 1, 2. Nah, kita pakai RF saja, enggak RRF. Jadi kita nggak perlu mengenolkan atasnya. Makanya ranknya ada 2. Ranknya ada 2, berarti kita bisa mencari dimensinya. Dimensinya ini berarti dimensinya ini ada 2. Nah, sekarang Rn itu apa tadi? Kalau A M kali N, ini M-nya ini adalah baris, N-nya adalah kolom. Baris ini berapa tadi barisnya ini? Ukuran berapa nih? Ukuran 2 kali 3. Barisnya 2, kolomnya 3. Berarti ini R pangkat N. N-nya berapa? 3. Yang ini R pangkat M. M-nya 2. Dimensi null space-nya apa? N kurangi R. N-nya 3 kurangi R. R-nya 2. Sama 1. Kalau ini R-nya berapa R-nya tadi? R-nya. Kalau rank sama ya, rank matriks A dan rank matriks A transpose itu ranknya sama. Kalau ini ranknya ini kita sudah dapat 2, ditransformasikan pun tetap 2. R-nya berarti sama ini. R-nya berapa tadi? 2. Dimensinya ini berapa? M kurangi R. M-nya apa tadi? Kolom ya. M itu barisnya 2. 2 kurangi 2 sama dengan 0. Maka tidak memiliki dimensi null space-nya. Null space aktif. Tidak ada null space-nya ya. Ini seperti contoh latihan yang sudah kita kerjakan kemarin. Udah itu aja. Gampang ya. Nah itu. Disuruh mencari ini sebenarnya. Enggak seribet ini ya. Ini cuma untuk pembuktian saja. Jadi kerjanya Pak Fajar itu enggak susah sebenarnya. Kalau kalian paham konsepnya.
Oke, lalu yang ke-12, tentukan garis-garis lurus terbaik untuk mewakili ini. Nah, ini sudah saya ajarkan ya. Cari aja yang namanya least square. Nah, bedanya dia memiliki empat apa namanya empat titik ya. Kalau yang di contoh itu cuma 3 titik. Sama saja. Nanti berarti dia memiliki kalau 4 titik ya. 4 titik berarti eh kalau tiga titik kan berarti ukurannya 3 titik ukurannya 3 kali 2 ya. Kalau ini berarti 4 kali 2. Nanti ukurannya A ini 4 kali 2. Kenapa 4 kali 2? Karena 4 ini adalah jumlah baris atau jumlah titik ya. 2 ini adalah kolomnya. Kan ini kolom cuma ada 2, 01, 25. Cuma X dan Y. Nah, seperti itu. Ini coba dibuka lagi catatan yang sudah saya jelaskan ya. Yang sudah saya berikan. Oke, nomor 12 kita lewati karena sudah pernah saya ajarkan. Nah, ini yang nomor 13 sudah pernah saya ajarkan ini di sifat-sifat determinan atau property of determinan. Properties ya, properties of determinan, sifat-sifat determinan. Nah, kita lihat di sini ya. Determinan A sama dengan 3, maka det A ya. Determinan A ini adalah 3. Berapa determinan 2A? Oke. Ini rumusnya adalah K pangkat N dikali dengan det A. K ini adalah jadi gini, K ini sama dengan sini ya, det K ya. Nah, seperti ini. Nah, berarti K-nya berapa? Kalau kita samakan dengan ini, K-nya adalah 2 ya, berarti 2 pangkat N. N itu apa? N itu ordonya. Ordonya itu ini, ukurannya ya, 4 kali 4, berarti ordonya adalah 4. Determinan A ini 3. Nah, 2 pangkat 4 kali 3. Ini berarti berapa ini? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 3. 6 kali 3, 24. 1 kali 3 berarti 54. Nah, seperti itu. Ini cari di sifat determinan. Sudah pernah saya jelaskan, cari aja. Oke, nomor 13. Saya ini ya, saya skip ya. Yang ini ada semua ini. Di apa namanya? Di sifat determinan yang sudah saya berikan. Oke, nomor 14, hitung determinan matris berikut. Nah, ini mudah ini. Kamu buat aja segitiga atas ya. Buatlah segitiga atas. Segitiga atas apa yang ya itu apa namanya? RF ya. RF ya. RF menjadi segitiga atas. Nah, setelah itu semisal sudah jadi ya. Hasilnya seperti semisal ya, 2 3 0. Oh, pasti ini nilai 1 sih. Belum tentu juga. Dibuat segitiga atas saja, segitiga atas. Kalau kamu membuat 1 juga tidak apa-apa ya. Jadi katakanlah ini 1 2 3 0 0 4 0 1 ya, 0 1 5 0 0 0 3 0 0 0 0 4. Nah, ini semisal kayak gini, maka determinannya adalah perkalian dari ini. Berarti ini 1 kali 1 kali 3 kali 4. Nah, itu berarti 12 ya. Nah, ini seperti itu. Nah, ini kalau kamu lihat ini kan tinggal kamu tukar-tukar aja baris-barisnya. Ini yang paling atas berarti kan ya. Terus ini ada 2 nih. Nah, ini kamu kurangkan ini. Sehingga cari ini kan untuk pivot 1, pivot 2-nya ada 2 nih. Berarti kamu nanti pilih yang mana? Ini ada pivot 3. Dan tinggal cari pivot keempatnya. Sehingga membentuk segitiga atas. Gunakan metode REF ya. Kalian bisa tukar-tukar baris mengurangkannya. Ini sudah jelas ini. Petunjuk sifat-sifat. Ingat sifat-sifat determinan sebuah matriks operasi baris tukar baris dan lain. Tujuanmu adalah mengubah bentuk matriksnya menjadi bentuk segitiga atas dan melakukan pivotnya. Maka determinan ada hasil kali pivotnya ya. Sangat mudah ini, sudah dijelaskan sekali di soal. Oke, sekarang yang terakhir ini. Nomor 15 ya. Temukan luas paralelogram ya. Jadi kita disuruh mencari luas paralelogram yang dibentuk dari vektor V dan W. Nah, maksudnya apa ini? Nah, maksudnya misal ini kita memiliki sumbu X dan Y. Nah, kita masukkan aja di sini. Ini ada V adalah 61 ya. Ini 1 2 3 4 5 6. Berapa? 1 2 3 4 5. Bagi 6 di sini, 1 di sini ya, berarti sini. Ini arahnya ke sini. Ini adalah 6 1. Oke, ini nggak usah bingung ya kalau saya bentuk menurutnya dalam
bentuk kolom ya, atau ke bawah ya. Ini sebenarnya sama ya. Jadi vektor itu kamu bisa menulis dalam bentuk baris atau kolom, itu terserah itu. Yang jelas ini adalah vektor ya. Vektor pada koordinat 6x dan 1y, atau x sama dengan 6 dan y sama dengan 1. Lalu ini yang w itu adalah 0,5 ya. 0 dan 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Ini berarti kan ya? Kan x-nya 0. Oke. Tentukan paralelogramnya. Nah, jadi paralelogram itu adalah luas ya, luas dari penjumlahan kedua matriks tersebut. Nah, semisal ini adalah berapa ini? 0,5 ya, 0,5. Semisal kita jumlahkan ya, x dengan x, y dan y, maka jadi berapa? 0,5 ditambah 61. Berarti kan jadi 66 kan ya? Oke, 6 di sini. Maka didapatkan titik-titiknya di sini. Ini 66. Atau saya tulis gini juga nggak apa sih. 0 ditambah 6, 5 ditambah 1. Jadi ini penjumlahan atas kedua vektor ini ya. Ya. Ini ke sini. Ini ada seperti ini. Titik. Ini cara menggambarnya seperti ini ya. Nah, luas paralelogram itu adalah luasnya ini. Nah, bagaimana kita mencari luasnya ini? Nah, ini adalah luas paralelogram ya. Paralelogram. Nah, dengan cara determinan, nah, luasnya, mencari luasnya ini adalah determinan matriks A. Matriks A itu apa? Matriks A itu adalah kumpulan dari vektor ini. Jadi ini kan kita punya vektor apa ini? 61 dan 05. Ya udah kita jumlahkan saja. Maka determinan dari 61 dan 05. Oke. Ini nggak boleh gini ya. 6105 nggak boleh ya. Nah, kalau 6105 ini berarti ini 6 dan 1 variabel yang sama. Paham ya? Jadi harus bentuknya jadi baris ya. Ini kan 61 sama aja, ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Jadi harus jadi baris ya. Maka harus 6105, nggak bisa 61-nya ke bawah, 05-nya ke bawah, nggak bisa. Nah, setelah itu kita cari determinan berapa ini. Berarti kan 6 kali 5 dikurangi 1 kali 0, 30 kurangi 0, sebenarnya 30. Nah, semisal kamu membuatnya seperti ini, determinan bukan 61 berat, tapi 05 dulu. Kamu ngasih yang 05 dulu. Jadi yang vektor W-nya dulu ya. Berarti 05 terus vektor V 61. Berarti berapa ini? Ini berarti kan 0 kali 1 ditambah 6 kali 5. Kok ditambah sih, kurang ya, dikurang. Berarti kan 0 kurangi 30 sama dengan negatif 30. Kan beda. Nah, kalau beda kayak gini, berarti kamu kebalik menaruh vektornya. Oke, jadi menaruh vektornya kebalik gitu. Kalau bisa menaruh vektornya itu dari yang bawah dulu, yang paling bawah terus yang paling atas. Ini kan yang paling bawah 61 kan ya. Terus yang atas. Kalau kita pikir-pikir kan nggak mungkin kan ada nilai luasan atau negatif. Luasan atau negatif. Luasan itu dia nggak ada ininya, nggak ada positif negatif. Jadi luasan itu ya hasil perkalian panjang dan lebar itu. Jadi kalau ada negatif berarti kamu cuma kebalik saja. Oke, jadi luas paralelogramnya itu adalah 30. Oke, baik, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Nah, nanti dipelajari lagi ya. Nah, tips ya untuk supaya mudah dalam mengerjakan itu, kamu mengerjakan ulang. Jadi kan tadi kan sudah saya jelaskan cara mengerjakannya. Nah, kamu mengerjakan ulang lagi. Nah, mengerjakan ulang berarti coret-coret lagi sesuai dengan yang sudah saya ajarkan. Nah, itu nanti akan membentuk muscle memory ya. Sehingga nanti kalau ada soal yang sama, kamu masih ingat itu. Kemarin saya mengerjakan seperti ini. Seperti videonya Pak Wasda gitu. Seperti ini. Nanti cepat mengerjakannya. Timbang kamu cuma melihat saja, terus kamu ketika mendapatkan soal kamu masih meraba-raba mencoba-coba sesuai dengan apa yang saya ajarkan. Berbeda dengan kamu sudah pernah mengerjakannya sendiri. Oke, baik, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Semoga nilai UASnya baik semua dan tidak bertemu saya lagi tahun depan. Kalau ketemu saya berarti ketemu di mata kuliah lain atau mata kuliah selanjutnya yaitu aljabar linear. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.